Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para jamaah salat subuh Masjid Besar Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil. Ucapan zikir yang berurutan tadi adalah bentuk dari kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dimulai tadi ucapannya subhanallah yang artinya adalah maha suci Allah. Karena kenapa? Karena seluruh yang ada di langit dan di bumi merupakan ayat-ayat keagungan Allah. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, siang dan malam, ada sehat dan sakit, ada juga pagi dan sore, udara, laut, semua adalah dahsyatnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita ucapkan subhanallah. Kemudian ucapan selanjutnya adalah alhamdulillah. Alhamdulillah ini adalah ucapan bentuk kita syukur bahwasanya pujian itu hanya milik Allah, Tuhan alam semesta. Kita mensyukuri atas apa yang dikarunia Allah. Sehat, datang ke masjid subuh ini, kemudian di awal-awal tahun ini gerbang pertama kita untuk memperbanyak ibadah bekal, maka semua karunia itu sampai kesempatan ini ucapkan dengan alhamdulillah. Kemudian selanjutnya Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Dalam arti kata Bapak Ibu, bahwa yang kita miliki itu tak ada yang lebih besar, hanya Allah yang besar. Pengetahuan yang kita miliki kecil, kedudukan yang kita miliki kecil, harta yang dimiliki kecil, HP yang ada kecil, semua ketika takbir Allahu Akbar merenungkan itu semua hanya Allah yang maha besar. Maka ucapan tadi salah satu bentuk segala yang kita lalui dalam hidup. Kita merenungkan ucapan subhanallah atas nikmat sekarang sehat, alhamdulillah. Semua kita yang semuanya kecil, semua hanya Allah yang maha besar. Maka ucapkan Allahu Akbar. Terakhir kita ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari hati yang paling dalam bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah selainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya tak ada kalimat yang paling indah selain kita merindukan seseorang yang telah merindukan kita lebih dahulu. Rindu betul dia dengan kita. Bahkan kalau dengan sahabat itu dia juga cinta dengan sahabatnya, tetapi lebih merindukan kepada saudara-saudaranya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami orang yang dekat kepadamu ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Bukan. Saudara-saudara saya itu adalah mereka yang beriman kepadaku, tetapi mereka tidak pernah berjumpa denganku." Jadi kita inilah dirindukan jauh-jauh hari oleh Nabi tercinta Muhammad SAW.
Saking rindunya Pak Bu, tak mau dia umat Nabi Muhammad ini ada yang masuk neraka. Semuanya Nabi Muhammad itu pengen kalau kita ini masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan meminta syafaat. Ya Allah, kiranya tolong berikan pertolongan ya Allah, karena si fulan ini sangat cinta dengan sunnah-sunnahku. Maka di akhir-akhir nanti pas penentuan didoa oleh Allah Rasulullah kepada Allah, nanti Allah akan menurunkan syafaat kepada si fulan yang cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi kita ini kira-kira kalau kita rindu dengan Nabi Muhammad, nah pertanyaan besar dalam hati, kira-kira Nabi Muhammad itu rindu tak dengan kita? Itu pertanyaan. Atau jangan-jangan setiap hari malam, Masya Allah, malam tahun baru yang sibuknya merenung, wah ada yang berita viral main petasan tuh, ada tangannya sampai luka. Artinya di antara bentuk syukur malam-malam itu yang wajarnya dia merenungkan hakikat dirinya kepada Allah. Tapi bagaimana kita sebagai orang muslim adalah bertafakur bahwa semakin tambah tahun artinya semakin menua kita ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, bersyukurlah kita punya tuntunan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Judul kita pada kajian subuh ini adalah, saya langsung melanjut dalam kitab Ayatul Ahkam yang ditulis atau dikarang oleh Muhammad Ali As-Sabuni. Judul kita Hirmatu Masil Mushaf, yang artinya adalah larangan untuk menyentuh Al-Quran. Jadi kita ini ada batas-batas larangan bagi orang-orang yang menyentuh mushaf. Nah, nanti ada syarat syariat, syarat-syarat bagi orang untuk mengaji menyentuh Al-Quran. Kita baca dulu ayatnya. Di Quran surah Al-Waqi'ah ayat 75 sampai dengan 85 sampai dengan 87 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun mir rabbil alamin. Yang artinya, kata Allah, aku bersumpah, kata Allah, atas tempat putaran-putaran dan dasar-dasar dari bintang-bintang itu, bahwa sesungguhnya aku bersumpah kalau sekiranya kalian itu mengetahui tentang hal yang besar, yaitu bahwa Al-Quran itu kitab yang sangat mulia, yang tempatnya terjaga, yaitu maknun, tempat yang terjaga, terawasi. La yamassuhu, janganlah ada orang yang menyentuhnya, kecuali orang menyentuh itu adalah orang-orang yang suci. Tanzilu mir rabbil alamin, kitab ini diturunkan dari Allah Tuhan alam semesta. Nah, kita kaji ayat ini Bapak Ibu, bahwa ternyata Allah itu juga bersumpah dengan ciptaan-ciptaan. Sumpah ini urgen diketahui. Kalau Allah berkata wadduha, demi pagi. Ada juga wal fajar, demi fajar. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha. Jadi Allah wal asri, demi masa, demi waktu. Jadi Allah juga bersumpah.
Nah, dalam kaidah sumpah, kalau kita sebagai yang diciptakan oleh Allah, maka boleh kita bersumpah, tapi dengan syarat. Sumpahnya jangan bersumpah atas nama yang diciptakan Allah. Bersumpahlah atas yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal, wallahi, demi Allah. Ada juga billahi, demi Allah. Ada juga yang ketiga, tallahi. Boleh wallahi, boleh billahi, boleh tallahi. Nah, untuk apa Ustaz bersumpah ini? Biasanya ada urutan orang-orang yang nyampai berita kepada saudaranya. Biasanya berita itu ada yang tak yakin atau mengada-ngada dianggap. Sering kan itu, kalau kita ngasih berita ke yang lain, masa sih nggak percaya saya, kayak gitu biasanya. Nah, biasanya berita pertama itu disebut dengan ibtidaiyah, pemula Bapak Ibu. Yang pertama kita sampai pemula. Yang kedua, biasanya orang itu ingkar atau ragu, utaruh tidak. Yang ketiga, dia mengingkari. Maka pas sampai ke mengingkari ini tidak yakin, maka boleh kita menyampaikan berita dengan mengatakan demi Allah. Misal, sungguh besok akan ada datang presiden ke kota Lubuk misal, maka boleh wallahi besok datang presiden ke Lubuk. Jadi demi Allah kita bersumpah menggunakan nama Allah. Tapi kalau bersumpah demi tiang misalnya, demi orang tua misalnya, demi pohon, tidak boleh, karena itu adalah syirik. Yakin kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah. Nah, Allah berhak karena Dia yang menciptakan. Nah, kalau ada yang sumpah-sumpah, di sini Allah bersumpah terhadap tempat putaran-putaran bintang. Apa kata Allah? Sungguh saya bersumpah kalau kalian mengetahui hal peristiwa yang besar, bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang sangat mulia. Masuklah kajian kita bahwa Al-Quran yang sering kita baca, kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada orang-orang yang suci. Jadi kitab ini Bapak Ibu tidak diturunkan melalui syaitan, tetapi melalui malaikat. Malaikat adalah suci, diturunkan kepada orang yang paling suci dan disebarkan kepada umatnya, yaitu orang yang paling suci, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yamassu, maka kalau Quran itu suci, jangan disentuh kecuali yang menyentuh itu orang-orang yang suci juga. Nah, di sini bagian suci itu minimal ada dua. Satu, suci dari wudu. Yang kedua, suci dari hadas. Yang hadas ini ada dua lagi. Satu hadas besar, dua hadas kecil. Nah, jadi kalau kita ingin menyentuh Quran, Masya Allah, karena Al-Quran ayat-ayatnya itu ayat-ayat suci, maka yang berhak menyentuhnya pun adalah orang-orang yang suci. Yang suci tadi yang pertama tentu disunnahkan untuk berwudu. Ustaz, adakah kira-kira kalau kita menyentuh Al-Quran itu, kalau kita tidak suci, misalnya terpaksa, boleh? Para ulama fikih, kalau dalam ayat ini jelas, kalau kita menyentuh Al-Quran itu dalam keadaan suci. Tapi kalau sekiranya kita dalam keadaan darurat misalnya, contoh begini, dalam keadaan hafalan Quran, sedangkan posisi kita maaf sekali tidak suci, mungkin bagi ibu-ibu dan juga yang lain-lainnya dalam keadaan uzur, pahamnya uzur, haid misalnya, tidak suci, khawatir hafalannya itu, Al-Qurannya itu darurat lupa dan tidak ada speaker aktif, tidak ada HP,
tidak ada juga mungkin alat untuk headset mendengarkan ayat suci Al-Quran untuk mengulangnya, terpaksa takut lupa dalam kondisi tanda kutip belajar dan mengajar. Maka para ulama fikih membolehkan saat itu dalam keadaan darurat penting sekali untuk menyentuh Al-Quran. Itu salah satu dari pengecualiannya. Selebih dari itu, kalau kita tidak dalam keadaan darurat, tidak boleh. Orang-orang yang belum berwudu, apalagi hadas besar. Kalau hadas kecil kan mungkin yang tahu kita kena najis, buang angin dan lain-lain. Hadas besar yang perlu mandi besar, maka tidak boleh menyentuh Al-Quran. Alasannya kenapa? Karena Al-Quran kitab yang mulia, yang suci, dan orang pun yang menyentuhnya adalah orang-orang yang suci. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu akhlak ada yang diturunkan oleh Allah kepada kita untuk mendapatkan petunjuk dan cara untuk mencintai dan mempelajari Al-Quranul Karim. Maka begitu indah secara makna global dalam ayat ini bahwa hadzal kitab al-aziz lam tatanazzal bihi syayatin fasyayatin la tamassu hadzal kitab. Artinya kitab ini tidak diturunkan kepada setan, dan setan itu adalah mereka tidaklah suci dan tidak boleh menyentuh Al-Quran ini, karena Al-Quran ini bahwa dia adalah kitab yang terjaga, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan dari Allah sampai ke Lauhul Mahfuz. Di kitab maknun itu Lauhul Mahfuz dulu. Dari Lauhul Mahfuz, nah itu ada tafsir mengatakan apakah turun sekaligus atau ayat per ayat. Tapi yang jelas ketika di Lauhul Mahfuz, tempat namanya tempat papan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Agi malaikat yang membawa wahyu, Jibril ngambil ayat dari Lauhul Mahfuz langsung turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pas turun ini kepada Nabi Muhammad bertahap, tidak sekaligus, tapi kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Nabi. Ada yang bertanya, ada yang ragu. Kadang bentuknya Nabi dalam suara lonceng yang besar, yang didengar Nabi, wahyu itu turun. Ada beberapa riwayat. Kadang-kadang Nabi antara tidur dan tidak, merenung, tiba-tiba turun wahyu. Nah, kadang-kadang turun wahyu juga. Nabi Muhammad SAW ditanya-tanya oleh orang-orang Quraisy. Ketika menjawab itu, dia menjawab pertanyaan itu, wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah dia berbicara Nabi Muhammad keluar dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, kecuali yang keluar dari ucapan Nabi itu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan-ucapan Nabi itu wahyu, kalau tidak Al-Quran juga hadis Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, kalau saya ingat berbicara konteks hadis ini, itu para ulama-ulama yang meriwayatkan hadis mencari hadis-hadis sahih itu berat sekali. Imam Malik kan generasi salaf dari 1 Hijriah sampai dengan 200 Hijriah. Itu orang-orang salaf yang dikenal. Kalau sekarang dikenal dengan salafi, 1 Hijriah sampai 200 Hijriah. Ulama-ulama salaf itu seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah. Itu ulama-ulama salaf. Setelah ulama salaf turun ke bawahnya, barulah disebut dengan khalaf, sampai ke para rawi-rawi hadis seperti Al-Bukhari, Al-Muslim, Abu Dawud, Ahmad, dan lain-lain. Nah, para ulama-ulama salaf ini ingin mendapatkan hadis sampai dengan Rasulullah, wahyu-wahyu tadi, sampai kisah-kisahnya itu
susah. Imam Malik saja sekedar belajar bahasa Arab tentang hadis 40 tahun. Imam Al-Bukhari mengumpulkan kitab yang disebut dengan Al-Kitab Al-Jami, As-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, konferensi hadis semua yang berbicara tentang adab, wudu, tawadhu dan lain-lain ditulis Al-Bukhari. Itu ngumpulnya selama 16 tahun. Itu pun diuji sebelum sah sebagai rawi hadis. Pas balik ke desanya dikumpul kayak sedang ujian skripsi atau tesis. Duduk Al-Bukhari sendirian, ada 10 mufti mengelilinginya. 10 orang ini bertanya, satu orang 10 soal. Setiap satu orang 10 soal. 10 soal ini menanya hadis. Benar gak Al-Bukhari ini ahli orang yang meriwayat hadis? Tiap satu soal diacak sanadnya. An Abi haddatsana Al-Humaydi diacak, haddatsana Urwa, haddatsana Ali diacak. Apa yang terjadi? Al-Bukhari langsung ditanya begitu, setiap orang 10 pertanyaan, belum dijawab oleh Al-Bukhari semua, dibiarkannya jawab soal-soal itu. Pas selesai dia bertanya semuanya, satu orang 10 jumlahnya adalah 100 soal. Setiap soal diacak, dijawab oleh Al-Bukhari. Selesai 100 soal itu dijawab dengan sanad yang benar, yang runut sampai kepada Nabi Muhammad. Ternyata baru sah syarat hadis orang yang rawi hadis, ternyata dhabit, artinya orang-orang yang kuat hafalannya, yang baik akhlaknya. Maka turunlah hadisnya, nanti ada hadis sahih, ada hadis hasan. Hadis sahih adalah yang lengkap, satu, hafalannya kuat. Kedua, silsilahnya sampai kepada Nabi Muhammad. Ketiga, tidak ada cacat, yang perawinya kenal betul identitasnya. Dulu Al-Bukhari pernah pergi sampai keluar kota Syam mencari siapa sih benar orang ini yang meriwayat hadis tentang man salaka thariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Pas sampai ke orangnya, sahabat itu dia manggil ayam. Ayamnya ada umpan di tangannya. Pas manggil ayam, tiba-tiba ayam datang dipanggil. Ternyata pas datang di depan dia, maaf sekali, tak jadi dia kasih makan ayam itu. Umpannya tetap di sini. Artinya pas Al-Bukhari nengok begitu, tak diambilnya hadis ini. Kenapa orang ini ternyata illah cacat? Jangankan dengan manusia, dengan hewan pun berdusta. Artinya saking jelitnya para sahabat-sahabat itu. Imam Malik mengarang kitab yang pertama Al-Muwatta. Itu hadis semua Imam Malik 40 tahun sekitar belajar bahasa. Jadi kalau ada orang yang mengejek ulama, yang menghina ulama, masya Allah, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah mereka pewaris para nabi. Ada 3 sebenarnya. Ada dai, ada mubaligh, ada ulama. Dai itu orang yang ngajak, misal bapak ibu ngajak, yuk sholat, ayo kita baca ngaji, ayo kita baca Quran, ayo kita sholat duha, itu ngajak. Ada mubaligh, menyampaikan begini. Masya Allah, dia kalau sekiranya di Facebook, di WA ada kalimat-kalimat berita-berita baik, dia share, itu mubaligh, menyampaikan, oh ini cara sholat, itu mubaligh. Nah yang terakhir ada level yang tinggi, namanya alim. Alim itu jamak dari ulama. Ulama itu siapa kriterianya? Kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ulama arti kata orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang takut dalam arti kata takut terhadap siksa Allah dan berharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu hal di antara sekarang zaman ini banyak sekali orang-orang yang tidak hargai tentang ulama itu. Ciri-ciri ulamanya di antara mereka, kalau kami orang-orang ustadz di Linggau ini biasanya membalik, dai, menyampaikan, tapi level sampai ulama itu mereka yang benar-benar masya Allah roja, khauf, hafal Quran, takut dan benar-benar tawanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah level diantaranya nyampai ke hadis yang disampaikan Nabi Muhammad itu baik Al-Quran maupun hadis. Tentunya Al-Quranul Karim. Maka kita diantara hukumnya jangan sentuh Al-Quran itu,
kecuali untuk orang-orang yang suci. Kemudian apa hikmah dari judul ini? Bahwa yang pertama, hikmahnya Al-Quran itu terjaga dari perubahan, beda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab lain lah banyak berubah, tapi salah satu keagungan Al-Quran tak kata berubah dan tak ada yang bosan membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran. Jak mulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, cek lagi dalam sholat. Ada tak bosan baca surah Al-Fatihah? Ay bosan Al-Fatihah, aku nak baca surah lain. Artinya di antara mukjizat Al-Quran itu terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Kami yang turunkan zikir itu, Quran itu, dan kami jaga. Maka kitab maknun, kitab ini terjaga dari perubahan, terjaga dari kesucian, terjaga dari najis dan lain sebagainya. Maka orang yang menjaganya pun harus juga suci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, saya ada kesimpulannya dari judul larangan menyentuh Quran ini, yang bagi antuqabil nikmat bisyukur wa tanal la bil juhud wal inkar wa takdzib. Dalam ayat tadi juga mengajarkan kita untuk bersyukur bagi kita seorang muslim atas nikmat Al-Quran ini, dan jangan mendustakan dari ayat-ayat Allah. Maka syukur kita mendapat petunjuk, terdapat tuntunan dari Al-Quran. Coba kalau tidak ada Al-Quran Al-Karim, hudan linnas, petunjuk kita. Tidak ada yang sempurna. Masuk ICD ada doa, masuk masjid ada doa. Dari mulai kita kecil, belumlah lahir ada tuntunan, sampai lahir di dunia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak lahir dalam keadaan suci. Kadang-kadang butuh pendidikan, mulai beranjak, masa-masa dia kecil, masa-masa kanak-kanak, cara bermainnya, bahkan cara ngambil makanan, baik ada tuntunan. Kata Nabi, kul samillah. Ada anak kecil yang ngambil makanan depan Nabi, diajarkan oleh Nabi, wahai anak kecil, ambillah makanan itu dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang kecil saja sampai yang besar, semuanya ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya kisah salah satu sahabat Nabi bernama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibu, salah satu sahabat yang ketika itu ditanya oleh Rasulullah, jamaahnya dulu sahabat Nabi. Kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, siapa hari ini yang telah memaksimalkan sholat jamaah? Angkat tangan sungguh. Tidak ada yang tak angkat tangan. Ditanya lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai sahabat-sahabatku, siapa hari ini di antara kalian yang telah bersedekah? Setengahnya angkat tangan, setengahnya tidak. Ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, siapa hari ini yang telah menjenguk orang sakit? Dari sebagian itu, sedikit yang angkat tangan. Abu Bakar tetap konsisten angkat tangan. Ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, siapa hari ini yang telah mengantar jenazah? Tidak ada yang angkat tangan. Abu Bakar As-Siddiq yang angkat tangan. Artinya sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi, walaupun banyak ilmunya, tahu tentang agamanya dan dijamin surganya, tetap tidak lelah dalam menjalankan ibadah dalam kehidupannya, apapun yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesimpulan ini, semakin hari maka awal tahun ini, ayo kita mulai banyak ibadah, diantaranya mencintai Al-Quran Al-Karim, banyak mengaji, memahaminya. Insya Allah kalaupun banyak membacanya, maka jiwa kita akan tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau kalian baca Al-Quran, maka bertambahlah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya baca ini dengan belajar, tapi manfaat baik, pahala baik dapat. Tapi kalau tulian dari tilawah, tingkatannya itu qiraah. Kalau baca baik, setiap satu huruf 10 pahala. Tapi kalau sudah tingkatnya tilawah, mengkaji, dengar ceramah, yang pertama Allah turunkan tenang, yang kedua turun malaikat, yang ketiga turun rahmat, yang keempat disanjung-sanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, sakinah, tenang itu
dalam arti kata tidak dititipkan kepada hati-hati yang lain kecuali hati yang beriman kepada Allah. Kata Allah, "Huwallazi anzala sakinah," hanya Allah yang menitipkan rasa tenang dalam batin itu fi qulubil mu'minin, bukan hati orang-orang muslim tapi hati yang beriman. Beda muslim dan mukmin. Kalau muslim dia sedang Islam, tapi kalau beriman dia dalam hidupnya selalu mengerjakan amal-amal soleh, maka dia orang-orang yang mukmin yang beriman. Nah, sifat tenang ini dititipkan kepada Allah, kepada hati yang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua menjelang bulan puasa. Jangan rapi puasa baik kita ngaji. Kalau baca sebelum bulan puasa ini telah mempersiapkan kita menyambut Ramadan dengan cinta Al-Quranul Karim, dan sentuhkan dengan akhlak yang baik, dan jangan sentuh kecuali dalam keadaan suci. Uduk dulu. Cara adabnya, kalau batal uduk dulu. Anak-anak dianjurkan, kalaupun hadas besar mandi besar dulu, baru kita bisa beradab, berakhlak, menyentuh Al-Quran. Saya kira itu kajian kita pada subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan sebagai semangat kita kembali untuk mengkaji, mencintai Al-Quran di awal-awal 2023 ini. Mudah-mudahan semakin banyak kita cinta ini, semakin mudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.